Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur. Tuhan melindungi 1 minggu liburan panjang kita ya. Dan hari ini dengan penuh sukacita kita akan bersama-sama bersekutu di dalam ibadah di awal bulan April ini. Dan Bapak Ibu, sebagian mungkin masih mengikuti secara online karena belum ada di Jakarta. Jangan lupa hari ini kita bersama-sama ada perjamuan Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah atau yang mengikuti dari tempat lain secara online boleh mempersiapkan diri. Mari Bapak Ibu, bulan ini ada tema yang begitu indah bagi kita semua. Ibu Gembala sudah menentukan, kuasailah dirimu. Sungguh luar biasa, biarlah kita semua boleh diberkati melalui tema ini. Dan hari ini untuk menghantar kita kepada tema ini, kita terlebih dahulu mau mengucap syukur karena begitu besar kasih setia Tuhan kepada kita semua. Satu persatu setiap pribadi, semua dipelihara oleh Tuhan. Kita angkat pujian, besar setiamu. Haleluya. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau ingat setiap kasih setia Tuhan. Setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Apa yang ku pujian ini sekali lagi dengan penuh ucapan syukur. Besar setiamu. Biarlah dia mendengarkan dari hati kita yang terdalam betapa kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan kepada kita semua. Haleluya. Yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Katakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu.
setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Apa yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu. Sungguh besar Tuhan, kasih setiamu. Haleluya. Tiap pagi nampak rahmat baru. Apa yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Haleluya. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Ya Bapak Bapa, kami bersyukur ya Tuhan Kau telah kumpulkan kami kembali Tuhanku pada hari ini untuk boleh memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terlebih lagi menerima firman-Mu dan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Tuhan penuhilah ruangan ini, hati-hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang berkuasa. Kau bertahta di atas puji-pujian kami, Kau yang bertahta di hati kami Tuhan. Kau yang beracara Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum duduk mari beri salam kepada saudara-saudara kita di sekitar kita. Dan Bapak Ibu, hari ini kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita akan mengangkat pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan, oh saudaraku, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihiku. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku,
saudaraku, saudaraku dan kau saudariku. Tuhan cinta dan mengasihiku. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku. Tuhan cinta dan mengasihiku. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, lagu ini kedengarannya ringan, ya, saudaraku, saudaraku. Tapi sadarkah Bapak Ibu, ketika kita mengalami tantangan yang berat, siapa yang menguatkan kita? Saudara dan saudari kita, amin. Karena itu, biarlah lagu ini boleh mengingatkan kita betapa Tuhan baik, memberikan kita satu keluarga besar, saudara-saudari yang bisa saling menguatkan, amin. Dengan begitu kita bisa menguasai diri kita, amin. Amin. Kita akan menjadi pemenang. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara,
Kemenangan bersama Tuhan membuat kita semakin percayakan kuasa-Nya. Dia bisa mengatasi segala hal. Amin. Bapak Ibu, kita mau angkat lagu ini ya. Hatiku percaya, dengan sepenuh hati kita katakan. Tuhanlah kekuatan dan maskurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Bapak Ibu, saya udah lagi berdiri. Tuhanlah kekuatan dan maskurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Selamat duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ada waktu. Setelah pujian ini saya berikan satu kesempatan kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Sementara itu kita mau angkat pujian yang akan menghantarkan kita bagaimana kita mengingat perlindungan Tuhan yang begitu indah kepada kita. Tuhanlah perlindunganku. Haleluya. Perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Amin Bapak Ibu ya, kita sudah membuktikan. Haleluya. Tuhanlah perlindunganku,
firman Tuhan. Biarlah hati kita boleh menjadi tanah yang subur. Bapak Ibu, kita punya Allah yang besar. Asal iman itu kita taruh di dalam hati kita. Biar dia bertumbuh subur dalam hidup kita. Kuasa Tuhan yang besar akan bekerja. Amin. Dengan penuh iman kita akan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu, Dia selalu ada untuk menolong kita. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Haleluya, Tuhan besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya
Haleluya, Tuhan beserta kita. Benar Tuhan, kami terima kemenangan dari Engkau. Pagi hari ini kami sungguh sangat beruntung boleh bersama-sama saudara kami dalam gereja ini untuk memuji, memuliakan, serta menerima firman-Mu. Kalau kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kini tiba saatnya kami akan menerima firman-Mu sebagai pegangan kami untuk masa depan kami. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Revi, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu untuk kami semua jemaat AMS ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pak Waluyo. Dan inilah saatnya yang indah untuk kita Bapak Ibu, dan waktu selanjutnya saya silakan kepada Pendeta Revi Awandatu. Bapak Ibu jangan lupa untuk silentkan handphonenya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara, selamat kita bertemu kembali di ibadah pertama setiap bulannya yang disertai dengan perjamuan Tuhan. Hampir 3 minggu kayaknya saya tidak bertemu dengan saudara. Kita juga sudah melakukan ibadah doa yang setiap hari Sabtu sudah 2 kali, dan juga pelajaran Alkitab yang setiap hari Selasa minggu terakhir ya, Selasa terakhir. Nah, untuk yang berikutnya bulan April itu nanti saya akan coba bicara dengan Ibu Gembala agar yang mengajar pelajaran Alkitab bukan saya saja, jadi bergantian dengan guru dari Sekolah Alkitab Cianjur yang lain ya, supaya saudara, bahannya sama dari Markus, tapi saudara nanti bisa dapat macam-macam sumber pelajaran dari guru-guru saya juga. Baik. Kita masuk ke dalam tema yang baru, yaitu kuasai diri. Yang akan kita lihat bersama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Ini tema yang diberikan Tuhan kepada Ibu Gembala beserta dengan natsnya yang ada di sana. Saya akan baca ayat 24 sampai 27 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, nah ini kata yang menjadi tema, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya setelah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Dalam 4 ayat yang barusan kita baca, di tengah-tengahnya ada kata menguasai diri. Tapi kata menguasai diri ini di dalam satu perikop, di mana Paulus membicarakan satu contoh atau perumpamaan kepada
jemaat Korintus. Ya, dia mengambil contoh satu pertandingan olahraga. Jadi kita tidak bisa lepaskan penguasaan diri yang di dalam 1 Korintus 9 dari konteks yang ada, yaitu apa? Pertandingan olahraga. Nah, Paulus bilang di dalam ayat yang ke-24 itu ada satu gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya disebut race, ya, semuanya berlari. Apa bedanya lari di dalam sebuah perlombaan atau kita lari sendiri? Lari sendiri itu tidak ada aturan, ya. Tapi kalau perlombaan punya aturan. Kalau lari sendiri, tadi saya ngobrol sama satu bapak sebelum kebaktian dimulai, beliau bilang, saya bangun setiap pagi jam 3 berdoa. Setelah itu saya lari dengan teman saya 2 jam. Wow, saya luar biasa bisa 2 jam lari. Ya, setelah itu kami makan bubur di Jalan Labu katanya. Jalan Labunya ngantrinya 1 jam. Jadi saya pikir mungkin larinya sih sejam, terus ngantri bubur sejam, makan aja sampai jam 6. Tapi bukan poin makan buburnya, larinya. Ya. Kalau di perlombaan ada aturan, ada lawan. Kalau lari sendiri nggak ada aturan, bebas. Mau kapan, mau berapa lama, malah ada kawan bukan lawan. Kalau di dalam perlombaan ada tujuan lari itu. Sampai mana tujuannya? Sampai selesai. Ada garis akhirnya. Enggak lari terus menerus. Pada satu waktu akan ada finishnya. Dan satu lagi, kalau lari dalam perlombaan ada hadiah. Ya, lari sendiri enggak ada hadiah. Mau berapa jam, mau berapa cepat, tantangan seperti apapun, enggak ada yang kasih hadiah. Tapi Paulus bilang dalam gelanggang pertandingan atau perlombaan semua orang, ya dibilang di situ, semua peserta ikut berlari. Nah, siapa pesertanya? Saudara dan saya, orang yang percaya. Kalau di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-1 itu disebut diwajibkan, perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bagaimana bisa diwajibkan? Ini yang di dalam 1 Korintus 9 ini tidak perlombaan yang untuk setiap orang. Hanya untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Ada satu syarat, ada satu preliminary, ada prasyaratnya. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam perlombaan itu. Jadi kita tidak bisa bicara mengenai ini perlombaan untuk semua orang. No. Hanya untuk orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Nah, lihat ayatnya ya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Wajib itu kalau dalam bahasa aslinya sudah disiapkan, set before us. Sudah dibentangkan di depan kita. Jadi begitu kita terima Yesus, kita percaya dia adalah juru selamat. Puff, jadi kayak dalam 1 detik itu sudah ada satu satu gelanggang, satu set, satu chord, satu track yang di depan kita. Mau tidak mau harus dan akan berlari di dalam perlombaan tersebut. Kenapa? Karena disebut bilangnya wajib. Jadi mau nggak ada pilihan. Kalau jadi orang Kristen itu langsung begitu dibaptis ya saya percaya jadi orang Kristen. Begitu langkah pertama udah masuk ini ke gelanggang pertandingan. Ya, jadi semua yang ada di sini kita sudah ada di dalam gelanggang perlombaan tersebut. Nah, apa yang menjadi prasyarat untuk masuk adalah tadi yang saya bilang, iman. Iman adalah prasyarat. Orang boleh ngomong gua Kristen.
Tapi iman itu betul ada atau tidak? Kalau orang hanya ngomong gua Kristen, sebab gua percaya Yesus, tapi dia tidak ada iman yang hidup di dalamnya. Iman yang hidup itu akan berkuasa dan akan merubah. Ya. Jadi kalau dia hanya ngomong gua Kristen tapi nggak ada iman, beda. Begitu dia bilang ada iman, eligible ya. Boleh dia langsung masuk di dalam pertandingan itu. Makanya di dalam 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Berarti ada iman yang enggak benar? Ada. Tapi saya lebih suka itu di dalam bahasa Indonesia sehari-harinya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar itu dibilang berjuanglah dengan keras, berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang Kristen. Artinya pertandingan, perlombaan yang Paulus bilang di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 adalah kehidupan sebagai orang Kristen. Nah, kenapa? Kenapa itu disebut satu perlombaan? Karena ada aturannya. Jadi orang Kristen bukan nggak ada aturan. Saya sudah bilang dari awal. Ada aturannya, ada lawannya, ada tujuannya, dan ada hadiahnya, ada upahnya pada akhirnya. Jadi nggak bisa kita bilang, gue jadi orang Kristen terus hidup tanpa aturan. No, tidak. Tapi harus kita jalani. Dan dibilang, dan rebutlah hidup yang kekal. Nah ini saya belum ngomong self-controlnya ya, atau kuasai diri. Tapi kenapa kita harus menguasai diri? Dan dibilang, rebutlah hidup yang kekal. Kok disebut rebutlah dan hidup yang kekal? Bukankah keselamatan itu adalah pemberian? Bukan hasil usaha manusia, tapi pemberian dari Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang bisa memegahkan diri. Tapi kok di sini disebut bilang rebutlah. Kayak sesuatu yang kita peroleh di akhir hidup karena kita sudah menjalani satu lomba, satu kehidupan sebagai orang Kristen. Rebutlah di dalam bahasa Yunaninya aslinya get a grip atau get a hold of. Begini, banyak orang bilang ribut, keselamatan itu bisa hilang atau tidak. Betul ya? Ada aliran orang Kristen yang bilang keselamatan tidak bisa hilang. Ada aliran Kristen yang bilang keselamatan bisa hilang. Nah, saya tidak akan bahas dua pandangan itu, tapi kita mau lihat rebutlah hidup yang kekal, itu dibilang get a grip, get a hold atau ambil dan pegang. Seperti gini saudara. Kalau saya kasih ini kepada seseorang, jangan ini rusak. Nah, anggaplah ini keselamatan. Saya kasih ke Rehan gitu misalnya. Nah, Rehan ini terima. Ya, apa ini? Nah, ini keselamatan untuk kamu. Aku tidak layak. Aku tahu, kata Tuhan. Karena kamu tidak layak, makanya hanya aku yang bisa memberikannya, bukan kelayakanmu. Ambillah. Nah, begitu diambil, to take, Rehan ambil, dia di bawah, and get a grip, get a hold of. Dia harus pegang, itu apa? Keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Kalau sampai nanti dia lepas, bukan keselamatannya hilang, keselamatannya ada. Tapi kamu yang melepaskan peganganmu terhadap keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Atau begini, satu contoh lain. Kalau di dalam bahasa Yunaninya, rebutlah itu seperti claim. Claim itu apa bahasa Indonesianya, saudara?
Hah? Apa Om Armilan? Biasanya Om Armilan bisa jawab nih. Apa Om? Menuntut. Menuntut, ya. Mengklaim, menuntut. Menuntut apa? Hak kita. Jadi Tuhan sudah berikan keselamatan, Tuhan sudah janjikan hidup yang kekal, rebutlah hidup yang kekal. Begitu kita sudah menjalani, berusaha dengan keras untuk hidup sebagai orang Kristen, pada akhirnya kita klaim itu janji Tuhan. Ya, bahwa apa? Kita mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Dia. Ya, itu adalah arti daripada rebutlah hidup yang kekal. Nah, pada akhirnya perlombaan nih, ujungnya setelah menang ada akhirnya. Enggak terus-terusan, saudara. Capek kalau terus-terusan. Ada akhirnya. Kapan selesainya? Pas kita mati. Nah, pas kita mati itu ada hadiah. Hadiahnya apa? Kalau di dalam firman Tuhan kita selalu dikasih tahu kita dapat mahkota. Tadi di dalam 9 juga ayat yang ke-24 ada satu mahkota yang abadi. Nanti dibilang ada mahkota kemuliaan, ada dibilang mahkota kehidupan, mahkota yang tidak dapat layu. Itu upahnya, mahkota yang akan dipasang oleh Tuhan di atas kepala kita. Ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut, ya, atau semua orang yang mengambil atau yang bertanding untuk mendapatkan hadiah atau mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Kalau di dalam bahasa aslinya itu, coba bahasa Inggrisnya kita lihat. And every man that strive for the mastery. Ya, berusaha untuk apa? Untuk menguasai, untuk melengkapi, dibilangnya. Untuk menyelesaikan sesuatu, ya. Strive for mastery, itu disebutnya dalam kalimat berusaha untuk menyelesaikan atau menyempurnakan sesuatu. Berusaha dengan keras untuk menyelesaikan atau menyempurnakan sesuatu. Jadi untuk setiap orang yang ambil bagian dalam pertandingan, untuk setiap orang yang berusaha dengan keras untuk menyelesaikan pertandingan itu, dan menyelesaikan pertandingan sama dengan menyempurnakan, dia harus menguasai diri dalam segala hal. Kalau dalam bahasa aslinya itu menguasai diri, self-restraint atau menahan diri. Nah, kalau ngomong soal self-control, waktu Ibu Gembala kasih tema kuasai dirimu, saya bilang, wah ini judul skripsi saya, saudara. Waktu sarjana S1 saya punya judul skripsi adalah korelasi antara tingkat pelanggaran tata tertib pada siswi SMP dengan self-control. Ya, tingkat pelanggaran tata tertib, hubungan antara tingkat pelanggaran dengan self-control. Apa ini self-control? Sebetulnya self-control mudah, kemampuan untuk mengendalikan diri yang ditentukan dari dalam. Kita semua bisa mengendalikan diri sampai satu titik. Masalahnya siapa yang mengontrolnya? Apakah ada di dalam kontrol diri itu? Apakah ada di luar? Internal atau external control? Waktu saya adakan penelitian itu, dibilang salah satu pertanyaannya, kalau ada anak buang sampah di tempatnya, apakah dia melakukan sampah yang dibuang ke dalam tempat sampah itu saat ada guru, saat ada orang, temannya, atau dia tetap membuang sampah itu ke dalam tempatnya saat tidak ada siapapun? Gitu ya. Jadi kalau dia membuang sampah pada tempatnya, di saat tidak ada orang yang melihat, artinya apa? Dia punya kontrol, kontrolnya dari dalam diri.
Ya. Bukan melakukan sesuatu karena ada yang dilihat. Bukan melakukan sesuatu karena ada yang mengawasi. Bukan melakukan sesuatu karena ada hukum eksternal. Tapi ada hukum yang ada di dalamnya. Makanya itu yang disebut self-control. Kontrol yang ada dari dalam diri sendiri. Paulus mengaitkan kontrol diri dalam gelanggang olahraga. Dan dia bilang mereka harus menguasai dirinya dalam segala hal. Tahu nggak saudara? Ada satu atlet bilang tanya ke pelatihnya. Atlet gulat kalau nggak salah, iya, atau tinju, sama aja lah ya, tinju lah bilang. Dia bilang, coach, ya, boleh nggak saya minum alkohol dan tetap ikut bertanding? Oh boleh. Boleh nggak saya makan makanan yang banyak? Boleh nggak saya banyak begadang? Oh boleh. Dan saya tetap ikut bertanding? Boleh. Kamu tetap boleh ikut bertanding untuk melakukan itu semua. Tapi kamu tidak akan menang. Karena seorang atlet, saudara tahu sendiri, sebelum bertanding, dia masa persiapannya itu ada 1-2 minggu atau bulanan. Untuk apa? Menghadapi satu pertandingan yang besar. Mereka banyak pantangannya, mereka harus self-control. Seorang artis, ya K-pop, untuk mereka bisa tampil secara prima di depan penonton, mereka tidak boleh makan es krim. Apalagi nasi tidak boleh, cake tidak boleh, semuanya dikontrol. Hanya untuk apa? Untuk mereka memiliki satu performa yang prima. Nah, kesalahan kita adalah kadang kita nih mau menguasai diri kalau pas ada eventnya. Kalau nggak ada event enggak, udah balik lagi aja. Ya, seorang binaragawan sebelum dia mau bertanding, dia cut bukan saja gula tapi garam juga dia cut. Supaya apa? Supaya garam itu menyimpan air, supaya badan dia kering. Tidak gemuk. Jadi begitu dia tampil prima sekali. Tapi begitu tidak dalam pertandingan, dia tidak lagi diet garam. Dia tidak diet lagi gula. Nah, self-control yang dimaksudkan oleh Paulus. Karena itu berkaitan dengan hidup. Dan kita hidup nih dari sekarang sampai nanti kita mati. Ini terus sifatnya permanen, bukan insidental. Jadi kalau misalnya contoh, dulu ada satu orang yang kalau minggunya dia ada pelayanan, Sabtunya dia tidak bisa diganggu gugat. Dia baca firman Tuhan, dia nyanyi. Dia baca-baca buku rohani. Kenapa? Persiapan untuk masuk ke hari Minggu. Bagus? Bagus. Tapi kalau dia punya self-control, dia akan lakukan itu bukan hanya 1 hari seminggu. Tapi setiap hari. Karena apa? Karena sifatnya permanen. Nggak bisa cuman 1 kali, 2 kali. Nanti lakukan, nanti tidak. Nanti lakukan, nanti tidak. Saudara, ada kan satu ayat itu di dalam, satu lagi contoh. Ada satu atlet namanya Cristiano Ronaldo. Saudara tahu, atlet sepak bola. Sekarang dia masih main walaupun umur sudah 40 saya rasa. Kenapa dia bisa prima? Karena dia diet, dia hidupnya sehat. Datang ke rumahnya kata orang-orang, tidak ada itu, minuman hanya ada air putih. Buka kulkasnya nggak ada yang manis-manis. Semuanya cuma salad yang hijau saja. Atau protein. Tidak ada karbohidrat sama sekali. Mau bertanding atau tidak bertanding, dia tetap seperti itu. Mau dia ada di dalam undangan, dia tidak makan itu wine,
Apakah itu champagne, alkohol, semua yang manis dia tidak makan. Mau dimanapun dia berada, dia tetap mengontrol dirinya sendiri. Makanya firman Tuhan ada bilang di dalam Amsal 16 ayat 32b. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ada satu kaisar Rusia namanya Peter the Great. Kalau nggak mau disebut kaisar yang paling besar. Dibilang dia, waktu satu kali dia marah, dia pukul tukang kebunnya. 2-3 hari kemudian tukang kebun itu mati. Lalu tanpa sadar dia bilang, aduh, aku bisa mengalahkan kota, menaklukkan kota, tapi aku tidak bisa menaklukkan nafsuku sendiri. Kenapa? Bisa menguasai diri dibilang lebih hebat daripada menaklukkan kota. Kota cenderung tidak berubah, saudara. Kota lokasinya dan situasinya sama saja. Kota Cianjur dari dulu sampai sekarang ada di situ. Dia tidak pindah kemana-mana. Dia tidak berubah banyak. Masih tetap seperti itu. Tapi menguasai diri. Ini kita berubah-ubah terus, saudara. Saudara mesti akui. Saudara hari ini aja bisa jadi beda dengan kemarin. Besok bisa jadi beda dengan hari ini. Hari ini bisa punya hati mengampuni. Besok bisa jadi tidak mengampuni. Kemarin bisa jadi punya hati memberi. Hari ini tidak punya hati memberi. Kemarin masih punya hati mengasihi. Besok bisa jadi punya hati yang membenci. Kenapa? Berubah terus. Dan susah mengendalikan sesuatu yang berubah-ubah. Dan tadi saya bilang, kalau di dalam perlombaan ada lawan. Dalam perlombaan yang Paulus bilang, lawannya itu bukan teman yang di kiri di kanan kita. Tapi diri kita sendiri. Itu yang harus kita kalahkan. Makanya dia bilang harus menguasai dirinya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, menguasai itu memerintah. Dia yang berkuasa. Bukan dikuasai oleh nafsunya, oleh keinginannya, saudara. Malah dibilang dalam satu ayat lain, Amsal 25 yang ayat ke-28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Kalau kota roboh temboknya nggak ada pertahanan. Kalau bicara kesehatan nggak ada imunitas. Ada godaan sedikit masuk. Ada cobaan sedikit tembus. Ada tantangan sedikit jatuh, kalah. Rapuh sekali, mudah diserang dan mudah jatuh. Hidupnya dikontrol oleh apa yang ada di luar. Nah, waktu saya dapat dapat tema ini, kontrol menguasai diri. Saya juga coba, saudara. Kalau saya khotbahin, saya juga harus belajar, ya. Saya memang S1-nya, skripsinya soal kontrol diri. Tapi apakah saya seorang yang mampu menguasai diri dari waktu saya sarjana sampai beberapa tahun selanjutnya? Tidak. Karena kontrol diri itu sulit. Tapi saya ambil begini ya, saya mau ambil contoh saja. Wah, waktu saya tinggal 15 menit lagi kalau begitu. Ya, mohon maaf, saya harus cepat-cepat kalau begitu. Nah, saudara, saya ini paling perhatian sama berat badan saya. Jadi minggu lalu, ini hari Minggu, berat badan saya tembus 78. Kalau saya 78, itu saya sudah tidak tenang, saudara, gelisah. Pakai celana susah, pipi agak gemuk gitu ya. Saya nggak tenang. Saya kalau ditanya sama Irma, khotbah mau pakai baju apa? Saya hindari nih yang begini-begini. Saya pakai batik aja ya supaya nggak kelihatan. Jadi begitu saya dengar kuasai diri, gue mau coba intermittent fasting. Ya kan, intermittent fasting. Jadi saya mulai dari hari Minggu apa Senin gitu, saya lupa.
Intermittent fasting saya biasalah seperti yang saudara udah tahu pada umumnya ya. Jendela makan saya antara 8 atau 6 jam. Mulai dari jam 12 sore sampai jam 6. Atau jam 8 kalau ada saudara-saudara kumpul karena waktu itu lagi liburan. Tapi dari bangun pagi sampai jam 12 saya tidak makan. Apakah susah? Susah. Kalau intermittent, saya bukan doyan makan, tapi saya suka gitu ya. Beda dong. Kalau doyan makan tuh banyak gitu ya. Kalau suka tuh dikit-dikit tapi sering gitu kan. Ya. Kalau doyan tuh banyak. Nah, susah kenapa? Di Cianjur saya nggak punya kantor, belum ada meja kerja. Jadi meja kerja saya di meja makan. Ada laptop. Tapi sejangkauan tangan saya di situ udah snack. Ya. Kadang kalau pagi datang ada jemaat yang datang ngobrol sama mama, dia nanti bawa cakwe, nanti bawa combro, ya, nanti bawa ada satu makanan uyan namanya, saya nggak tahu saudara tahu apa tidak namanya uyan gitu, atau yang manis-manis. Nah yang gitu-gitu tuh agak susah buat saya dan keras sekali. Tapi kan saya mau belajar menguasai diri dan saya 78. Hari pertama, hari kedua, saudara kalau intermittent fasting, kalau untuk saya, itu seperti orang yang baru diputusin sama pacar. Ya, maksudnya apa? Awal-awal tuh terpaksa. Ya. Terpaksa dong, karena ya enggak natural. Habis itu begitu saya jalanin, tersiksa. Ya, yang biasanya ada makanan, kerja, lihat, terus sambil makan, sekarang nggak boleh, tapi tetap ada di situ. Tapi yang pertama terpaksa, lama-lama tersiksa, lalu akhirnya sih terbiasa. Betul? Ya, 1, 2, 3 hari memang susah banget. Tapi begitu hari keempat, puji Tuhan saya bisa. Walaupun Irma dengan gigihnya tetap, dia nawarin ke saya tiap pagi itu, mau roti enggak? Ya, mau dibakar enggak rotinya gitu. Dia selalu, itu yang namanya self control. Self control bukan self control kalau tidak ada kemungkinan untuk melanggar, saudara. Jadi kalau saya intermittent fasting, tapi gue di kamar terus, jangan diganggu. Dari jam 6 sampai jam 12 gue gak akan keluar kamar. Gak mau ngelihat makanan, bukan kontrol diri. Tapi kontrol diri itu ada kemungkinan, ada kesempatan untuk melanggar, tapi aku bisa bertahan. Puji Tuhan saudara, 1 minggu dari hari Minggu sampai sekarang, saya udah turun 1,5 kilo. Ya, nah, saya mau lanjut ini terus sampai 1 bulan berdasarkan tema. Ya, tapi nanti saya sih tujuannya mau terus begitu. Hidupnya tidak tunduk kepada keinginan atau kepada nafsu, kepada emosi. Itu lihat makan, kayak ada sepupu saya makan tuh buat dia menyenangkan. Jangankan makan, begitu ngobrol soal makanan mukanya sudah berubah. Betul saudara, betul. Ya, dia punya berat 100 kilo lebih 30. Tapi kalau ngobrol makanan aja, aduh, sukacita tuh langsung keluar di wajahnya tuh. Dan dia senang menikmati makan. Begitu, tapi dia pernah kontrol intermittent fasting, turun 50 kilo. Turun 50 kilo sampai tembus 80. Nah saudara, di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Itu dibilang, segala sesuatu itu boleh bagiku atau halal bagiku. Tetapi bukan semuanya berguna. Ya, segala sesuatu sekali lagi semua halal atau boleh bagiku. Tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makan boleh. Nah, kalau bicara mengenai boleh atau tidak, kebanyakan dari kita punya kelemahan, yaitu yang namanya hobi. Saya nggak tahu saudara semua punya hobi nggak. Tapi ada beberapa dari kita punya hobi. Ya, ada hobi yang punya sepatunya banyak, bukan punya, iya beli sepatu ya. Ada yang hobinya koleksi tas, ada yang hobinya koleksi jam, gitu. Ada yang hobinya koleksi parfum kayak saya.
Ada yang hobinya koleksi plastik. Ada yang hobinya koleksi barang-barang yang udah gak berguna. Jadi segala sesuatu yang dia beli itu dia gak buang. Dia simpen. Karena apa? Karena dia pikir nanti satu saat akan berguna. Saudara lihat ya. Misalnya kalau sepatu, tas, parfum atau jam. Itu mahal. Tapi kalau yang misalnya barang sesuatu yang kita dapat dari kita belanja gitu, terus kita dapat kantung dari toko itu, terus kita simpen kantungnya. Ya, kenapa? Jangan dibuang. Mak, ini mah udah penuh, itu masih ada 2 lemari. Dari Dede SD sampai sekarang Dede udah kuliah, itu plastik masih ada. Kok nggak dibuang-buang? Nggak, jangan. Nanti kalau kita butuh, kita bisa ambil dari situ. Kesannya sepele kan. Tapi apa? Itu seperti kita diperhamba atau diperbudak. Nah, saya mengontrol diri tidak saja makanan, saudara. Tapi juga beli parfum. Ya, saya suka parfum, saya koleksi parfum. Tapi parfum saya bukan parfum yang saya suka beli di toko-toko, saya beli parfumnya di TikTok. Ya. Jadi kalau di TikTok ada yang lokal. Jadi lokal tuh dari 70.000 sampai 200.000-an. Nah, saya suka tuh beli yang gitu tuh. Ya. Wah, ini lokal. Kita harus dukung UMKM Indonesia, gitu kan? Alasannya tuh perekonomian kita harus bangkitkan. Jadi saya beliin terus. Setiap minggu ada aja itu paket yang datang ke rumah. Enggak mahal, 80.000 ya, 150.000, tapi seminggu sekali gitu. Terus kalau ya mungkin kalau nanti sebulan bisa berapa ratus, 300-400 ribu. Nah, waktu saya ambil, gua mau belajar menguasai diri. Tapi saya tetap buka TikToknya. Begitu saya lihat lagi parfum yang, aduh, ini kalau enggak flash sale 140.000. Dan ini lagi flash sale 90.000. Saya mau beli. Aduh, tapi ini kan gue lagi latih nih self control. Dan parahnya saya sudah beli parfum ini, saudara. Yang saya mau beli ini saya sudah karena flash sale. Jadi 2 kali dia flash sale, 2 kalinya saya beli. 80.000 dan 70.000. Kemarin masih 90.000. Wah, ini kalau saya beli 3 kali, ini flash sale nih. Tapi terus saya ingat ini, segala sesuatu boleh bagiku, tapi apakah semuanya berguna? Tapi kan gue bisa beli terus gue kasih buat hadiah ulang tahun ke teman gitu ya. Gue bisa kasih buat siswa-siswi ini nanti kalau ada apa namanya, kalau ada kuis gitu. Kadang saya suka kasih. Tapi saya ingat segala sesuatu boleh, tapi apakah itu berguna atau tidak? Ini yang parah. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena pikiran kita bisa akan menipu kita dengan apa? Dengan kata-kata nanti berguna. Tanpa sadar kita sudah diperhamba. Kita menjadi dikuasai oleh apa? Oleh keinginan kita, oleh apa? Oleh pikiran kita yang berpikir nanti berguna. Padahal kita sudah punya barang yang sama lebih dari 3, lebih dari 4. Nah, itu yang Paulus nyatakan harus hati-hati. Kenapa? Karena perjalanan seorang Kristen hidup di dalam iman kepada Kristus harus memiliki apa? Penguasaan diri. Yang artinya apa? Tidak membiarkan diriku diperbudak. Jadi begitu saya lihat 90.000. Saya tongking dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Dan memang godaan tuh ya. Begitu saya lihat TikTok yang lain, saya lihat, aduh ini yang saya incar. 2 minggu habis, sekarang ada lagi ini parfum. Kalau gua nggak beli nanti susah lagi, tapi kalau gua beli, kan gua mau ini self control. Nah, itu saudara. Jadi menekan diri kita agar di bawah
kuasa kita. Bukan diri yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai diri. Bukan kita yang diperhamba oleh keinginan, kehendak atau nafsu kita, tapi semua kehendak, keinginan, nafsu kita yang kita kuasai. Nah, yang namanya keinginan, kehendak, dan nafsu tidak akan pernah hilang. Akan selalu ada. Seperti rasa lapar, itu manusiawi. Tapi saat rasa lapar datang, apakah aku harus langsung makan atau aku bisa tahan? Ya, karena kan ada yang bilang, lu lapar karena apa? Ada yang bilang, karena gua nggak makan dong. Kalau teori yang baru bilang, lu lapar karena lu sering makan. Ya, karena lu lapar ada insulin dan seterusnya lah. Kalau menurut teorinya insulin mengantar gula ke dalam sel apa segala macam terus supaya menurunkan kadar gula dalam darah. Tapi kalau kadar gula itu turun naik seperti roller coaster, itu yang bikin kita lapar. Tapi betul ternyata. Begitu saya tidak makan antara jam 6 sampai jam 12, rasa lapar saya berkurang. Begitu saya tidak penuhi keinginan saya untuk membeli parfum, rasa keinginan saya untuk membeli itu pun berkurang. Nah, itu yang Paulus maksudkan adalah apa? Mengontrol atau menguasai diri sendiri. Karena apa? Kalau kita gagal, kita diperhamba oleh keinginan, oleh kehendak, oleh nafsu kita, itu membawa kita kepada satu tahap kecanduan. Dan kalau sudah kecanduan itu bahaya. Kenapa? Karena kita ketergantungan kepada sesuatu. Kita diatur oleh yang menjadi tuan di atas kita. Kalau saya nggak bisa lihat ini dulu ya, dulu tuh maksudnya 2 minggu lalu. Saya nggak bisa lihat di TikTok ada parfum 70.000 gitu asal lokal saya beli, ya. Alasannya gitulah untuk mendukung perekonomian sesama anak bangsa gitu dan lain sebagainya. Saya beli apa 70.000, 80.000, 150.000 apa pokoknya saya beli. Tapi tanpa sadar saya menjadi ketergantungan. Kalau saya nggak buka, nggak tenang. Apalagi kalau saya buka terus saya nggak beli, nggak tenang. Karena apa? Ada kecanduan. Saudara tahu kalau kita kecanduan terus ketergantungan namanya apa? Sakau ya. Kalau ada keinginan untuk ya sakau jangan dibilang ngomong obat-obatan aja loh. Ya, kalau apapun yang saudara sukai, gitu ya. Wah, saudara mungkin habis pulang dari sini, ya ini firman Tuhan. Aku harus coba lakukan. Bukan perintah si Revi, tapi perintah firman Tuhan. Nah, saudara terus pulang dari sini misalnya jalan-jalan ke mall. Terus pas lewat ada toko sepatu ya. Yang lagi sale apa diskon gitu. Wah, darah Yesus. Darah Yesus. Walaupun mungkin saudara berkeringat ya dan bergetar. Tapi saudara harus tetap melangkah maju. Ya, melewati. Tidak selamanya itu toko sepatu akan jalan bersama dengan saudara. Ada waktunya saudara akan lewati cobaan itu. Selama apa? Saudara kuat ambil keputusan. Aku enggak. Baru juga bulan lalu ya beli sepatu. Enggak, aku mau langkah terus. Begitu toko tas darah Yesus ke kanan. Walaupun begitu ketemu anak, mami kenapa mami keringetan? Mami baru melewati kontrol diri mami yang kuat. Yesus aja keringatnya seperti darah. Susah. Tapi coba belajar saudara ya. Bulan ini coba kontrol diri. Kontrol diri dalam apa? Dalam hal yang saudara suka. Yang saudara bilang, ini kan berguna. Coba pikirkan ulang, apa betul berguna atau tidak. Terus apakah itu membuat saudara kecanduan atau tidak. Kalau misalnya itu membuat saudara kecanduan, coba atur. Posisinya diatur, posisinya dibalik ya. Bukan dia yang di atas kita, tapi kita yang di atas dia. Jadi mesti hati-hati dengan hobi atau dengan apapun yang kita sukai. Nah, tantangan self-control, tantangan kontrol diri itu saya pecah di dalam 2 bagian besar. Biasanya kontrol diri ini berkaitan dengan kemampuan. Saya makan banyak atau makan yang manis atau apa karena saya mampu. Artinya apa? Ada. Saya terikat kepada kebiasaan membeli parfum. Kenapa? Karena saya mampu. Saya bisa. Bukan karena sesuatu kamu bisa terus itu jadi perlu kan? Enggak. Tapi kita terjebak di dalam situ. Kita beli bukan karena kita perlu, kita beli karena kita bisa. Dan itu ketergantungan yang sangat buruk.
Begitu kita di dalam satu kemampuan, Yesus pun waktu dia dicobai oleh iblis saat dia di dalam padang gurun, apa yang iblis bilang? Kalau engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Iblis mencobai Yesus dengan apa? Engkau kan anak Allah. Anak Allah ini berkuasa. Coba buktikan, mampu kan? Nah, kalau Yesus mau kerjakan bisa. Tapi dia tidak kerjakan. Dia tidak mengerjakan bukan karena dia tidak mampu. Tapi dia tidak mengerjakan karena ada satu hal yang lebih tinggi daripada kata-kata iblis saat itu. Ya, yang pertama, kontrol diri selalu bicara dengan kemampuan. Ingat saudara, ya. Tuhan memberikan kita manusia kehendak bebas. Nah, ini yang harus kita kontrol ini. Jangan karena lu mampu, jangan karena gua mampu, gua bisa beli seenaknya, gua bisa beli apapun semau gua gitu. Nah, yang kedua, kontrol diri ini berkaitan dengan kesempatan. Kayak tadi, kesempatan. Wah, ini lagi sale, ini flash sale, ini lagi ada barangnya. Kayak Yusuf. Yusuf waktu dicoba istri Potifar, pertama dicoba, ayo tidur denganku. Dia pertama tolak kan? Iya, tolak. Tapi terus datang disebut di dalam Alkitab. Istri Potifar terus datang setiap hari. Untuk apa? Goda Yusuf. Sampai akhirnya apa? Dalam satu kesempatan di dalam rumah itu tidak ada orang. Tidak ada yang melihat. Ada kesempatan untuk melakukan dosa. Tapi Yusuf bilang tidak mau. Aku berbuat kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah. Saya bisa beli itu parfum lewat TikTok. Nggak ada yang tahu. Tapi kan nanti orang rumah tahu karena ada paketnya. Betul kan? Betul, iya. Kecuali saya atur ini diantar ke alamat yang di mana, terus nanti saya nitip ke teman saya, ke saudara saya. Tapi gitu banget ya. Nggak, iya kan, orang kalau nggak punya kontrol diri gitu kan, ngebela-belain kan gitu. Kayak apa namanya, saya nggak bilang papa saya nggak punya kontrol diri sih, cuman papa kan dulu suka makan durian. Dia tahu nggak boleh makan durian kan? Dan dia tahu juga kalau gua mau makan durian ada istrinya susah. Makanya kalau dia ada satu kali mau makan durian, si mama nih disuruh pergi aja, diajak jalan-jalan. Diajak jalan-jalan dia sama Cimelda. Yuk jalan-jalan ke sana. Nah begitu mama nggak ada, si papa makan durian. Itu artinya apa? Ada kesempatan. Ya. Susah saudara. Apalagi kalau nggak ada yang tahu ya. Kita mau berbuat dosa, berbuat satu yang Tuhan tidak suka, nggak ada yang tahu. Kebanyakan dari kita gagal. Makanya kesempatan dan kemampuan ini dua hal yang harus kita waspadai. Karena ini berkaitan langsung dengan kontrol diri. Kayak satu lagi, Daud. Waktu dia di dalam gua, ada Saul masuk. Dia punya kemampuan dan kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi apa yang dia bilang? Aku tidak mau menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, tiga tokoh tersebut kesamaannya satu. Yaitu apa? Menempatkan Tuhan di atas segalanya. Waktu Yesus dicobai, kalau engkau anak Allah, rubahlah, suruhlah batu itu menjadi roti. Dia bilang dengan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yusuf waktu dicobai oleh istri Potifar, dia bilang tadi, bagaimana aku bisa melakukan kejahatan yang besar dan berdosa terhadap Allah. Daud juga bilang hal yang sama. Aku tidak akan menyentuh orang yang diurapi oleh Allah. Artinya apa? Saat mereka dicobai, saat mereka memiliki kesempatan untuk apa? Untuk melanggar kontrol diri mereka. Melakukan hal yang Tuhan tidak suka. Mereka ingat kepada Tuhan.
Mereka ingat kepada firman Tuhan. Saudara, sebetulnya kontrol diri ini satu pekerjaan yang paling sulit. Makanya di dalam 9 buah roh, yang pertama disebut kasih, tapi yang paling akhir itu kontrol diri, penguasaan diri. Bukan berarti yang terakhir, tapi ada orang yang bilang itu mulainya dari bawah. Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kita untuk memberikan buah-buah di dalam buah roh, itu dimulai dari penguasaan diri dulu. Nggak mungkin ada kasih kalau nggak ada penguasaan diri. Nggak mungkin ada kemurahan, nggak mungkin ada kesetiaan, nggak mungkin ada kelemah lembutan kalau tidak ada penguasaan diri. Tapi penguasaan diri adalah dasar dari kita untuk menyelesaikan pertandingan, berusaha dengan keras untuk hidup sebagai orang Kristen. Apa? Menguasai diri dalam segala hal. Nah, saya mau tutup dengan satu ayat. Pemain musik boleh saya minta maju ke depan. Yesus waktu dicobai di Taman Getsemani, dia bilang, ya Bapa, kalaulah boleh, biarlah cawan ini berlalu dariku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Yesus bilang di dalam satu kesempatan sebelumnya, tidakkah kamu berpikir aku bisa meminta kepada Bapa dan dia mengirimkan lebih daripada 12 legiun malaikat untuk menolongku? Kalau mau ngomong mampu. Kalau mau ngomong punya kesempatan, dia punya kesempatan. Tapi dia tidak menempatkan kehendaknya di atas dirinya. Tapi dia tempatkan kehendak Bapa di atas kehendak dirinya. Atau kehendak Tuhan di atas kehendaknya. Oleh karena itu saudara, di dalam perjamuan Tuhan, kembali kita mengingat, dia mati karena dia sudah menempatkan kehendaknya di bawah. Dan kehendak Bapa, kehendak Tuhan ada di atas hidupnya. Demikian firman Tuhan, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk para pelayan perjamuan Tuhan boleh maju ke depan. Kita nyanyikan lagu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Bapa dan Saudara. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Bagi yang masih belum menerima, tolong angkat tangan supaya bisa dilayani. Sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita bangkit berdiri. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkaulah yang kuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua keberadaan kami yang kami percaya itu semua karena perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Kemurahan dan anugerah-Mu yang memungkinkan kami boleh ada dan masih boleh datang ke hadapan-Mu beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan Tuhan yang sebentar kami akan nikmati Tuhan. Kami percaya masih ada kuasa yang boleh terjadi di dalam tubuh dan darah-Mu. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah angkat roti ini dengan tangan kanan, tinggi-tinggi di atas kepala kita, dan demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus saat ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan rasa syukur dan percaya masih ada kuasa dan masih ada mujizat yang boleh terjadi di dalam perjamuan Tuhan ini. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara, mari kita angkat anggur ini tinggi-tinggi di atas kepala sebagai penghargaan atas darah anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela, yang sudah menebus dan menyucikan dosa umat manusia. Dan demikianlah firman Tuhan. Lalu ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan rasa bersyukur dan sekali lagi percaya bahwa hidup yang kita miliki karena Tuhan sudah berikan, dan kita juga percaya masih ada mujizat di dalam Tuhan melalui tubuh dan darahnya. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Karena salib karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu. Dengan kasih Tuhan, Bapak Agus diundang untuk berdoa. Karena salibmu ku menang.
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi ini ya Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau melawat jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dengan firman-Mu yang begitu luar biasa Bapa. Kau pakai Bapak Pendeta Revi Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, Kau telah berikan kekuatan firman yang dari Engkau ya Tuhan, untuk kami bisa menguasai diri ya Tuhan, bahwa keselamatan yang dari Engkau itu adalah sebuah anugerah yang dari Engkau ya Bapa. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, bisa menguasai diri, menjaga keselamatan hari lepas hari ya Tuhan, dengan iman percaya kepada Engkau. Dan kami yakin dan terlalu percaya Tuhan, kami ada di buku kehidupan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Lawatlah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dari yang kecil sampai yang paling tua Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun keperluan mereka, kami yakin dan tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Menolong yang sakit, menolong yang kekurangan, menolong yang lemah, dan menolong juga yang saat ini mempunyai jalan buntu. Biarlah mereka berharap dan berlutut kepada Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan percaya pada pagi hari ini lawatan-Mu terhadap jemaat-Mu di tempat ini luar biasa Bapa. Dan Kau pakai Pendeta Revi dan istrinya dan anaknya Tuhan, kemanapun dia melangkah, nama-Mu ditinggikan dan terjadilah rahasia-rahasia firman-Mu diutarakan Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini dengan penuh iman percaya kepada Engkau, kami akan menjalani hidup kami hari lepas hari dengan menjaga kekuatan dari Engkau dan menjaga iman dari Engkau ya Bapa. Sesuatu pun yang tidak ada yang mustahil bagi Engkau untuk hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Revi Awandatu yang sudah menjadi berkat bagi kita. Sudah mengorbankan diri dan keluarganya loh untuk jadi contoh. Supaya kita menjadi sangat jelas bagaimana menguasai diri ya. Biarlah kita semakin termotivasi dan terutama karena kita mengasihi Tuhan. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang sudah ada di dalam genggaman kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Dan Bapak Ibu sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kami tahu begitu besar kasih-Mu kepada kami. Dalam setiap segi kehidupan kami, Tuhan ada dan memelihara kami. Dan hari ini kesempatan bagi kami untuk mengambil bagian di dalam memberikan persembahan. Tuhan sendiri yang terima dan biarlah kami boleh memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita menjalankan persembahan sambil mengangkat pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Bapak Henry hari ini ada bersama-sama dengan kita, sudah lama ya nggak ketemu. Boleh berdiri sebentar Pak mungkin? Ya, puji Tuhan, kita berharap di waktu-waktu yang akan datang kita bisa beribadah bersama. Dan sebelum kita menutupi kebaktian kita pada hari ini, mungkin mengundang anak-anak sekolah minggu untuk didoakan. Ya, nanti dengan hormat Ibu Gembala dengan hormat akan berdoa untuk kita. Baik, terima kasih. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Saat Terindah. Sampai hari ini kami merasa kemurahan-Mu Tuhan, merasakan pimpinan-Mu, merasakan perlindungan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bukan hari ini saja Tuhan, tapi besok dan selamanya Engkau tetap bersama dengan kami, dalam setiap pribadi kami, dalam setiap rumah tangga kami, dalam setiap pekerjaan kami Tuhan. Engkau selalu ada beserta dengan kami, sehingga Tuhan Yesus kami boleh melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang indah, dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang bisa menguasai diri dari segala perkara-perkara dunia. Hal-hal yang tidak menyenangkan yang membawa kami kepada dosa. Tuhan, biarlah kami boleh dijauhkan dari hal itu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau bersama dengan kami, tidak ada satupun yang dapat mengganggu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami tetap teringat untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik Vera Nelwan Tuhan Yesus yang dalam keadaan lemah tubuhnya. Kami yakin Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolongnya. Tangan-Mu akan terulur menjamah apa yang menjadi sakit penyakitnya, menyembuhkan, memulihkannya Tuhan Yesus. Juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang terganggu kesehatannya, Engkau juga menolong ya Tuhan Yesus, supaya
Di hari-hari yang akan datang mereka semua boleh ada bersama dengan kami beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu yang ada bersama dengan kami. Pada pagi hari ini Engkau menolong Tuhan, kami tetap serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa di dalam tangan-Mu kami semua aman. Anak-anak-Mu yang masih kecil ini di sekolah Engkau jaga, di rumah dimanapun Engkau menjaganya Tuhan Yesus, karena mata-Mu Tuhan Yesus tidak pernah terlepas dari kami sekalian. Sekalipun kami sebagai orang tua terbatas, tapi Engkau tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan mereka anak-anak yang pintar, anak-anak yang memuliakan Engkau. Anak-anak yang boleh menjadi saksi ya Tuhan Yesus bagi keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau sudah memberkati kami pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang khusus yang daripada-Mu Tuhan. Karena kami datang mencari Engkau, kami datang ya Tuhan Yesus untuk bertemu dengan Engkau. Dan Engkau berkenan ditemui. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami kembali, Engkau juga ada bersama dengan kami. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan kasih ya Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami ya Tuhan Yesus dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.